Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi man ihtada bihadihi wastana bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Nurul Ikhlas, azanillahu wa iyyakum. Puji dan syukur kehadirat Allah selalu kita panjatkan, karena tanpa karunia dan kehendak Allah maka kita bukan menjadi hamba yang memiliki apa-apa, tidak menjadi hamba yang dilimpahkan nikmat sampai sekarang ini. Jamaah sekalian, limpah nikmat, karunia, dan anugerah. Walaupun dalam kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, tapi limpah nikmat itu masih jauh lebih banyak dibandingkan mungkin yang hilang. Jadi yang mungkin yang hilang atau Allah tahan atau Allah ambil itu hanya sebagian kecil ya mas sekalian. Tetapi yang masih ada dalam diri kita itu ternyata masih jauh lebih banyak. Ini tentu saja hendaknya, bahkan wajib bagi kita untuk tetap terus bersyukur ya mas sekalian. Tidak boleh menyurutkan tidak boleh menyurutkan hati kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Taala. Karena jamaah sekalian, gonjang-ganjingnya stabilitas di negara kita, jamaah sekalian, apapun kondisinya itu, yang jelas kita tidak akan ditanya oleh Allah. Tapi akan ditanya oleh Allah selalu adalah kesyukuran kita lewat ibadah-ibadah harian yang Allah amanahkan pada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam, begitu juga pada keluarga, istri, kemudian para sahabat dan setiap pengikut beliau yang istiqomah sampai hari kiamat, dan mudah-mudahan kita bisa selalu menjadi pengikut Nabi sampai ajal mati menjemput kita masing-masing. Semoga Allah memberikan kita taufiknya untuk ikhlas di pertemuan kita kali ini, agar Allah terus alirkan pahala kita sampai nanti Isya jamaah sekalian. Baik jamaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita kali ini untuk membahas suatu ilmu yang agung jamaah sekalian. Ilmu itu yang tertulis dalam kitab Riyadhus Shalihin, membahas hadis Nabi tentang bab tobat. Dan ini adalah hadis terakhir yang berkaitan dengan masalah tobat. Qala al-musanniful imamu Yahya bin Syaraf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Imam an-Nawawi berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhara yadkhulanil jannah. Jadi Allah, kata Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa kepada dua orang laki-laki yang salah satunya membunuh temannya, namun kedua-duanya masuk surga. Yang membunuh dan yang bunuh masuk surga jamaah sekalian. Itu yang membuat Allah tertawa, Pak. Prosesnya gimana kok bisa dua-duanya masuk surga? Yuqatilu hadza fi sabilillahi fayuqtalu. Tsumma yatubullahu 'alal qatili fayuslimu fayustashhadu. Fayustashhadu. Muttafaqun alaihi. Jadi prosesnya ternyata begini jamaah sekalian. Jadi pembunuh dan yang dibunuh bisa masuk surga, dan itu membuat Allah tertawa karena prosesnya si A misalnya berperang fisabilillah, membela agama Allah, membela agama Allah, memuliakan agama Allah, lalu dia terbunuh syahid di dalam medan peperangan. Ini masuk surga biasa Pak ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat kepada sang pembunuh. Pembunuhnya juga Allah terima taubat dengan adanya dia masuk Islam, kemudian di dalam Islam dia ikut juga jihad fisabilillah, mati syahid juga Pak. Heran gak Pak? Kok bisanya seperti itu jamaah sekalian ya? Ya bisa jamaah sekalian kalau Allah memang menghendaki kedua-duanya masuk ke dalam surga, dan prosesnya sebabnya itu bermacam-macam. Ya.
Jadi prosesnya bisa masuk surga itu bermacam-macam jamaah sekalian. Ya, dan kalau sudah masuk surga dua-duanya jamaah sekalian, yang nggak ada iri-irian. Jadi nggak ada yang iri, loh kok kamu bisa masuk surga padahal dulu kamu membunuh saya. Nggak ada jamaah sekalian. Itu di dunia merasa nggak puas dengan keputusan hakim yang memang nggak adil, Pak. Itu bisa jamaah sekalian terjadi, tapi kalau di akhirat tidak ada jamaah sekalian. Jadi semua pasti menerima keputusan Allah. Dan karena memang kalau sudah dua-duanya mati syahid dan masuk surga, di dalam surga itu ahli surga nggak memiliki rasa benci, dendam, iri, dengki, marah, emosi jamaah sekalian. Nggak ada kepada sesama, nggak ada, Pak. Jadi dengan melihat, loh itu kan pembunuh saya, kok dia masuk surga, wah saya nggak terima, protes sama Allah, nggak ada jamaah sekalian. Justru mungkin kedua-duanya reunian jamaah sekalian gitu ya. Oh, kamu bisa masuk surga karena itu, masya Allah dulu kok kita berperang ya, atau gitu mah ya bukan gitu mas sekalian. Nah itu memang karena di antara nikmat ahli surga nanti kita bisa saling berbicara, saling ngobrol, reuni tentang apa yang sudah dilakukan di dunia. Coba dulu kita nggak taat, kita nggak masuk surga ya. Ya Allah, Allah memberikan kita pilihan menjadi orang yang beriman, taat. Jadi seperti itu, semua yang ada di dalam dunia itu diceritakan jemaah sekalian. Dan semua ucapan ahli surga itu tidak ada laghun, sia-sia, nggak ada. Kalau kata orang sekarang, isi ucapan ahli surga semuanya daging, semuanya bermutu jemaah sekalian. Ya, semuanya berkualitas dan nggak ada yang sia-sia, seperti itu jemaah sekalian. Kata-kata yang menyakitkan juga tidak ada, tapi yang ada adalah semua kata-kata yang berkualitas semua. Jadi seperti itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bacakan fikih dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, hadis yang mulia ini tentu saja menetapkan sifat tertawa bagi Allah. Dan sifat ini adalah di antara sifat-sifat fi'liyah yang memang layak kita tetapkan ya sesuai dengan yang layak bagi keagungan dan kesempurnaan Allah. Manusia juga tertawa, makhluk juga tertawa, tapi tertawanya makhluk adalah yang layak bagi kekurangan dan juga kerendahan makhluk. Tuh kalau makhluk demikian. Tapi kalau Allah tertawanya sesuai dengan yang layak bagi keagungan dan juga kesempurnaan Allah. Dan tidak ada yang mengetahui tertawanya Allah melainkan cuma Dia. Seperti itu jamaah sekalian. Dan ini termasuk sifat yang hanya dijelaskan oleh sunnah Nabi yang sahih jamaah sekalian. Walaupun Quran tidak ada menjelaskan Allah tertawa, tapi Nabi menjelaskan berdasarkan hadis yang sahih, maka kita percayai jamaah sekalian. Karena sekali lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat semua itu, ya sifat-sifat Allah semuanya kita percayai, kita imani, dan juga jamaah sekalian kita akui, kita benarkan tanpa menyamakan dengan milik makhluk, tanpa mentahrif, itu disimpangkan maknanya, tanpa ditafsirkan macam-macam. Kemudian tanpa diingkari, yaitu ditaktil gitu ya, dan lain-lain. Dan juga tanpa takyif, yaitu menanyakan bagaimana dan menjelaskan hakikatnya. Iya Allah tertawa, tapi gimana tertawa? Nanyanya udah sesat tuh Pak. Bertanya gimana Allah tertawanya, itu tidak boleh Pak. Pertanyaan itu hanya boleh kepada makhluk. Tapi kalau berkaitan dengan sifat Allah nggak boleh bertanya dan nggak boleh menjelaskan tentang kaifiat. Kaifiat itu hakikatnya tertawanya Allah. Kalau makhluk kita sudah tahu Pak, kalau tertawa itu meringis, ya kelihatan giginya gitu ya, atau ompongnya misalnya, ya begitulah kerendahan dan kekurangan dari makhluk. Tapi Allah tidak ada jemaah sekalian. Kalau ingin tahu tertawanya Allah ya kita percayai saja, kita tetapi Islam sampai mati, nanti insya Allah kalau masuk surga kita bisa tahu jemaah sekalian tentang tertawanya Allah. Kemudian hadis yang mulia ini juga menunjukkan adamul ya'si min rahmatillah. Li'annal Islam yajubu ma qablahu minal kufri wasyirki. Jadi kita nggak boleh jemaah sekalian dalam hidup ini putus asa dari rahmat Allah, karena Islam ternyata itu bisa menghancurkan dosa-dosa kekufuran dan syirik yang ada sebelum Islam. Orang sebelum Islam pernah melakukan dosa apapun, bahkan yang paling besar ya syirik itu. Syirik saja bisa diampuni, apalagi di bawah syirik Pak. Membunuh, kayak tadi Pak, berzina,
kemudian mencuri jamaah sekalian, dan lain-lain, semuanya bisa dihapus dan dihancurkan dengan Islam. Sebagaimana taubat juga bisa jamaah sekalian menghilangkan dan juga menghancurkan dosa-dosa sebelum taubat. Nah, ini penting ya jamaah sekalian, dalam hidup ini kita tidak boleh berputus asa. Makanya Nabi Ibrahim berkata, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Jadi tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang sesat. Karena orang yang putus asa dari rahmat Allah itu membuat dia tidak mau tobat pada Allah. Ya, karena merasa dosanya lebih besar banyak. Jadi dalam diri dia sebenarnya ada bagusnya Pak, dia takut terhadap siksa Allah. Tapi dia yang buruk itu adalah dia memiliki perasaan putus asa sehingga nggak mau tobat. Merasa dosa atau sudah terlalu banyak, udahlah sekalian masuk neraka nggak apa-apa. Kata dia begitu, na'udzubillah. Nah, Islam tidak boleh demikian ya Pak sekalian. Ya, nah. Kemudian jadi Islam itu tawassut, wasatiyah, pertengahan. Menjadi hamba yang takut pada dosa sehingga jadi putus asa, itu juga sesat, nggak boleh Pak. Dan menjadi hamba yang selalu memiliki optimis, tapi dia itu tadi jamaah sekalian meremehkan dosa-dosa, itu juga sesat jamaah sekalian. Yang benar itu adalah dosa tidak boleh diremehkan, takut dosa, tapi tidak boleh ada perasaan putus asa. Seperti itu jamaah sekalian. Kemudian hadis yang mulia ini juga jemaah sekalian menunjukkan bahwasannya wujubut taubati minadz dzambi mahma azuma. Jadi hadis yang mulia ini menunjukkan tentang wajibnya kita bertobat dari dosa, walaupun dosa itu gedenya kayak apa aja. Kayak apapun tetap harus tobat. Dan diantara dan dosa yang paling besar syirik, itu saja bisa diampuni jemaah sekalian. Katakanlah dia sudah Islam, dia jatuh pada kesyirikan, sudah dia tobat kepada Allah. Ya, dia tobat pada Allah. Ya, kalau mau sekalian mengucapkan kalimat syahadat lagi, 2 kalimat syahadat lagi untuk bisa memperbarui Islam dan imannya lagi. Ya, jadi dosa sebesar apapun jangan berhenti untuk bertobat. Kita tidak tahu kapan Allah menerima tobat kita, maka tobat itu harus kita rutinkan setiap hari. Minimal jamaah sekalian kita memperbanyak istighfar. Ada istighfar yang bagus yang bisa menghapus dosa-dosa besar jamaah sekalian. Ya, yaitu yang berbunyi astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kalau dibaca 3 kali itu akan dihapus dosa kita walaupun pernah lari dari medan peperangan. Orang takut karena musuh jamaah sekalian, lari dari medan peperangan itu dosa besar. Kata Nabi termasuk mubiqat, termasuk diantara dosa yang menghancurkan, ya, menghancurkan dosa, menghancurkan amal kita, akidah kita, merusak akidah kita, amalan kita, agama kita, akhlak kita jamaah sekalian dan lain-lain. Pokoknya merusak semua. Nah, ternyata yang demikian itu bisa dihapus dengan adanya seseorang ya bertobat dan baca istighfar itu. Aku mohon ampun pada Allah, kemudian mohon ya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata itu tadi astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di situ mengandung istighfar dan tobat. Ya, sambil dihayati jemaah sekalian. Kemudian hadis yang mulia ini juga menunjukkan al-istishhadu fi sabilillahi min mujibatil jannah. Hadis yang mulia ini menunjukkan jemaah sekalian bahwasannya mati syahid di dalam fi sabilillah. Sabilillah itu di dalam membela agama Allah. Membela agama Allah, Pak. Adapun membela negeri dan tidak ada dalam hatinya niat untuk membela agama Allah juga, maka nggak masuk dalam mati syahid ya mas sekali. Contohnya dia hanya negeri, cintanya negeri, tapi dalam hatinya tidak ada membela Islam. Negeri ini negeri Islam Pak, yang kalau kemasukan penjajah orang kafir, ya maka saat itu ya mas sekalian, negeri ini akan menjadi negeri kufur. Syiar-syiar kekufuran itu akan merajalela dan juga syiar Islam justru semakin terjepit dan juga tidak bisa. Nah, cintai negeri ini ya mas sekalian karena di dalamnya ada umat Islam. Ya, ketika kita membela negeri ini dari rong-rongan penjajah misalnya, dan niatnya adalah untuk bisa mempertahankan Islam di sini, maka saat itu bisa mati syahid. Jadi tidak hanya disebut sebagai pahlawan,
Tapi kalau niatnya lillah dan niatnya untuk membela agama Allah, dia juga mati syahid ya Mas. Nah, tentang hal ini adalah kesepakatan di antara ulama. Kalau orang mati syahid dalam membela agama Allah, ini termasuk hal-hal yang memastikan dia masuk ke dalam surga, Pak. Dan orang yang mati syahid ya Mas kalian, dalam medan peperangan, itu ruhnya hidup, Pak. Ruhnya itu, semua ruh sebenarnya hidup, Pak. Tapi maksudnya ruhnya itu ditempatkan di tempat yang berbeda. Dimasukkan ke dalam burung yang berwarna hijau yang bertempat tinggal di dalam surga. Selalu ya makan makanan buah di surga dan selalu ya berada di sungai-sungai surga. Ya, dan sarangnya di mana? Di bawah arusnya Allah. Jadi sudah bisa masuk surga, Pak. Sudah bisa mendapatkan surga, tapi hanya sebagian saja. Jadi fisiknya itu fisik burung, Pak, burung berwarna hijau. Tapi ruhnya ruh manusia gitu ya. Ya merasakan, mungkin bisa ngomong gitu kali Pak ya, segitu juga nggak tahu. Nah, nanti ketika hari kebangkitan, ruhnya itu dikembalikan lagi ke jasad aslinya. Seperti itu, barulah dia nanti bisa masuk surga dan mendapatkan semua nikmatan. Tidak cuma makanan dan sungai saja. Seperti itu jemaah sekalian. Nah, tentang hal ini jemaah sekalian, diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah tentang keutamaan orang mati syahid. Li syahidi 'indallahi sittu khisal. Jadi orang mati syahid mendapatkan 6 keutamaan di sisi Allah. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'atin. Ya, dosa-dosanya diampuni di awal dia terbunuh itu. Langsung dosanya itu hilang Pak semua. Kalau dalam riwayat yang lain, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain. Diampuni semua dosa-dosanya orang mati syahid kecuali hutang. Loh, hutang Pak, hati-hati Pak. Sehebat-hebatnya orang ya mati syahid dalam medan peperangan membela negeri muslim, maka saat itu dia masuk surga kecuali hutang. Kalau hutang nggak bisa diampuni dulu Pak. Ya, dan ini menunjukkan hak sesama anak Adam itu besar di hadapan Allah, nggak boleh diremehin. Maka jemaah sekalian, kita yang sudah sering ngaji, kalau punya utang bayar ya Pak. Kalau punya utang bayar, serius itu Pak. Kalau belum bisa, ya mohon maaf, itu akhlak Pak. Mohon maaf, saya belum bisa, kasih saya kesempatan. Lu begitu. Jangan lebih galak daripada yang menagih ya Mas sekalian. Itu nggak boleh itu. Itu bukan akhlak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menagih terus itu hak jemaah sekalian. Kita merendahkanlah ya sikap kita. Ya, jangan sampai kita malah ya mohon maaf sekali lagi ya saya. Ya nggak apa-apa Anda marah tapi kadang nggak ada gimana, tolong. Ya, dan kita yang menghutangi Pak, kita kesel Pak, bolak-balik itu tagih. Pertanyaannya, pernahkah kita mendoakan dia supaya bisa melunasi hutang kita Pak? Kita pengennya nagih terus tapi nggak pernah doain orang lain Pak. Doain dong saudara kita itu yang punya utang banyak. Ya, jamaah sekalian, supaya dia dilunasi utangnya begitu jamaah sekalian. Mungkin bagi kita berkata, wah nggak sudi doain dalam hati gitu kali ya. Padahal jamaah sekalian, kita doain baik untuk orang lain sama seperti mendoakan baik diri sendiri Pak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, da'watul muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doanya seorang muslim untuk saudaranya dalam keadaan samar. Saudara yang didoain nggak tahu, itu dikabulkan oleh Allah Pak. Karena di dalamnya ada unsur ketulusan. Saudaranya nggak tahu didoakan tapi didoain. Inda rasihi malakun muwakkal. Di dekat kepala orang yang berdoa itu ada malaikat yang ditugasi oleh Allah. Ya, kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal amin wa laka bimithli. Jadi setiap kali dia mendoakan baik saudaranya, maka malaikat yang ditugasi itu berkata amin. Jadi tugasan dia cuma ngaminin doa kita Pak. Amin. Apa arti amin Pak? Semoga Allah mengabulkan doamu Pak. Malaikat yang amin luar biasa Pak. Kemudian malaikat juga berkata walaka bimislin, dan semoga kamu juga mendapatkan semisal yang kamu minta untuk saudaramu.
Jadi kalau kita mendoakan saudara kita agar diluaskan rezekinya, dimudahkan rezekinya, sama seperti mau mendoakan kita agar luas dan mudah rezekinya. Lo nggak rugi, Pak. Nanti soalnya kalau dia punya duit, uang kita balik, Pak. Bener nggak? Sudah uang kita balik, terus kita sama seperti mendoakan diri kita sendiri, Pak. Doa kita juga ini kita juga dapat kebagian itu, Pak. Itu akhlak muslim, Pak, mendoakan orang lain. Ya. Maka dan mendoakan itu mudah kok, Pak. Mendoakan orang lain mudah, Pak. Cuma doain aja. Lihat angkot, ya Allah sepi, kasihan, Pak. Nah, kita sebagai ahlu sunnah tuh harus kasihan, sayang terhadap orang lain. Ya, alirkan lisan kita, ya Allah mudahkanlah tukang angkot itu dan juga kaum duafa yang lainnya rezekimu, ya Allah, yang berkah, yang bisa membimbingnya untuk ibadah padamu. Selesai, akhirnya sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Nggak harus ngangkat tangan kok, Pak. Ya, misalnya kita lagi naik motor ngeliat itu, Pak, lagi di jalan, doain aja, Pak. Jawab begitu, lu sampai sono, Pak. Utang nih, Pak, intinya utang. Terus yang kedua, jamaah sekalian, wa yara, ini keutamaan yang kedua dari orang mati syahid. Wa yara maq'adahu minal jannah. Ternyata dia sudah bisa melihat tempatnya di surga. Enak, jamaah sekalian. Sudah bisa melihat tempat di surga itu berarti ya Allah luar biasa. Hatinya sudah dibuat bahagia sebelum masuk surga. Ya. Luar biasa, jamaah sekalian. Kita sudah melihat, ya kalau di dunia melihat calon istri kita itu cantik, Pak, solehah, belum nikahi dia, Pak, itu udah seneng banget, Pak. Diterima lamarannya dan ketika nazar dibuka, ya Allah luar biasa, akhlak mulia, ternyata cantik juga, ucapannya lembut juga, dan lain-lain. Wah, gimana? Ketika ini lebih lagi, Pak, ya. Kemudian yang berikutnya, wa yujaru min azabil qabri. Yang berikutnya, jamaah sekalian, adalah dia diselamatkan dari siksa kubur. Aman siksa kubur, Pak. Ya, aman siksa kubur, jamaah sekalian. Wa ya'manu minal faza'il akbar, dan dia akan aman dari terkejut yang paling besar. Maksudnya di hari kiamat itu terkejut, dia akan aman. Ya, orang lain terkejut, ya shock gitu, jamaah sekalian, dia enggak, santai aja. Kemudian yang berikutnya, wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar. Al-yaqutatu minha khairun minad dunya wa ma fiha. Dan diletakkan di tas kepala orang yang mati syahid, ya, mahkota kemuliaan, mahkota kewibawaan. Yang satu berlian, Pak. Satu berlian saja dari mahkota tersebut itu lebih baik, ya mas sekalian, daripada dunia dan seisinya. Dunia dari sisinya punya ada mobil banyak, hotel mewah, nggak ada apa-apanya dengan satu itu, Pak. Satu apa? Satu berlian, ya, satu permata yang ada di mahkotanya ahli orang yang mati syahid. Kemudian yang berikutnya, wa yuzawwajusnataini wa sab'ina zaujatan minal huril 'ain. Dan dia langsung dikawinkan oleh Allah dengan 72 bidadari yang jelita matanya. Istri nggak cuma 2, jatah ahli surga itu yang biasa itu 2, Pak. Ketika masuk surga itu jatahnya 2, Pak. Terus kalau ditambah lagi itu belum istri di dunia, Pak. Kalau istrinya solehah, baik, sama-sama muslimah, ya, muslim dan muslimah, itu nanti akan jadi istri juga, Pak. Tambah lagi jadi 3. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau dia enggak, Pak, dikawinkan oleh Allah dengan 72 bidadari yang jeli matanya. 72 istri yang jelita matanya. Bidadari surga itu hur dan ain. Saya singkat dengan jelita matanya. Hur itu bidadari, jamaah sekalian, yang hitam matanya itu hitam sekali, kemudian yang putih matanya putih sekali. Wah, nggak bisa dibayangkan. Terus nggak bisa dibayangkan. Kalau kita kan ada campuran itunya, Pak, ya, merah-merahnya. Ahli surga sebenarnya perempuan yang cantik tuh yang hitam matanya, hitam bola matanya itu hitam sekali, putihnya itu putih sekali. Kemudian al-ain, bidadari, nggak cuma itu, Pak, matanya ternyata juga al-wasi'ah, matanya juga lebar-lebar. Jadi bidadari di surga itu nggak ada yang sipit matanya, jemaah sekalian. Jadi matanya lebar, lebar juga cakep, tapi ya. Ya, bayangin kayak ini, burung hantu. Belum, bagi kita belum, tapi ya
Nggak ada yang seperti sipit-sipit ya mas. Bidadari surga nggak ada yang sipit. Bidadari surga nggak ada yang sipit. Nah ini menurut ayat ya mas kalian. Ain itu maknanya orang mata yang lebar-lebar gitu ya. Jadi ketika melihat suaminya langsung jatuh cinta kepada dia. Oh, luar biasa. Dan yang terakhir, wa yusaffa'u fi sab'ina min aqribaihi. Ini keutamaan yang terakhir ya mas kalian, dia diterima syafaatnya, ya bisa memberikan syafaat kepada 70 dari kerabat-kerabatnya. Istrinya dikasih syafaat. Ya Allah, kasih syafaat istri saya, samakan di kedudukan dengan saya. Dapat Pak. Anak-anaknya, siapa lagi Pak? Mertuanya, menantunya, orang tuanya udah pasti masuk ya. Siapa lagi Pak? Menantunya, mertuanya, iparnya, guru-gurunya Pak. Ya Allah, saya punya guru masuk neraka, nauzubillah. Misalnya jangan sekalian, itu bisa disyafaati oleh dia. Nah, syafaat di sini pokoknya syafaat apa saja Pak? Bisa jadi syafaat itu berupa permintaan dari dia agar Allah menyamakan derajat surganya, atau juga permintaan kepada Allah agar dia diselamatkan dari neraka. Pokoknya syafaat itu disebut syafaat. Nah, syafaat seperti itu diterima oleh Allah. Ya Allah, saya pernah dapat ilmu bermanfaat tentang dirimu ya Allah, untuk mengenalimu dari guru saya. Ampuni guru saya, keluarkan dia dari neraka. Misalnya, bisa Pak? Bisa jemaah sekalian. Nah ini luar biasa orang yang mati syahid. Tapi yang mati syahid betulan Pak, mati syahid betulan yang jihadnya itu benar-benar jihad yang syar'i, bukan jihad yang sembarangan asal ngebom orang, itu tidak boleh. Nauzubillah, karena itu bukan mati syahid, tapi itu justru mati sangit ya Mas. Nah, gitu ya. Nauzubillah. Jadi sesuai dengan ya jihad yang memang ada dalam kitab-kitab jihad. Makanya bab jihad itu letaknya di belakang. Dalam kitab hadis dan fikih letaknya itu di belakang. Setelah bab masalah ibadah dan muamalah. Supaya orang yang belum bisa sholat, belum bisa puasa, belum bisa ibadah-ibadah, belum bisa muamalah yang benar, nggak usah nengungin jihad dulu deh. Ya yang benar kamu jihad dulu untuk menuntut ilmu, begitu Pak. Ini kayak antum seperti jihad Pak. Ya gimana nggak jihad coba? Siapa yang tahan? Duduk terus Pak. Ya kalau orang nggak diniatkan jihad Pak, nggak bisa jamaah sekalian. Lebih baik saya keluar dari duit, lebih baik di rumah kelonan nama istri gitu, lebih baik di rumah main HP. Tapi apa yang bisa membuat antum di sini jihad fisabilillah? Ya berarti jihad itu tidak hanya di dalam medan peperangan. Ya menuntut ilmu agama Allah juga jihad ya mas sekalian. Begitu wallahu a'lam bishawab. Kemudian jamaah sekalian, Syekh Ibnu Allan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin-nya dia berkata, Imam An-Nawawi, ini hadisnya terakhir Pak. Imam An-Nawawi menutup bab ini dengan hadis ini. Menutup bab tentang masalah tobat dengan hadis yang mulia ini, seakan-akan menjadi syarat bahwasannya manusia hendaknya selayaknya bagi dia untuk selalu bertobat dari dosa yang sudah dia lakukan, walaupun dosa itu besar. Apapun dosa besar itu Pak. Ya, dan jangan sampai membuat dia putus asa kalau dosa itu besar dan banyak. Saya sudah melakukan dosa besar ini, dosanya nggak kecil-kecil. Tapi selagi masih ada kehidupan, masih ada hayat, masih dikandung badan, ya sudah, jangan dia putus asa. Ya karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha menerima tobat dan Maha penyayang. Ya, dosa walaupun besarnya kayak apa, ternyata kalau dibandingkan dengan karunia dan juga rahmat Allah, maka itu semua adalah remeh dan kecil, sedikit ya mas sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad, Tuhanmu maha luas ampunannya. Maha luas ampunannya dibandingkan murkanya. Makanya Allah itu sudah menulis ya mas sekalian di catatan Lauhil Mahfuz, Inna rahmati sabaqat ghadabi, atau Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku lebih dominan daripada murkaku. Allah kalau orang berbuat dosa balik-balik itu murkanya tuh, jemaah sekalian, murka. Tapi ternyata ketika dia tobat Pak, sehari ya tobat, sebentar ya tobat, langsung itu dihapus semua Pak. Kalau dia tobatnya benar-benar jemaah sekalian. Bayangin,
Allah dimaksiati bertahun-tahun, terus dia tobatnya sehari atau bahkan cuma hanya beberapa jam, Allah langsung hapus itu dosa bertahun-tahun ya mas sekalian. Itulah Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa selalu ya bertobat kepada Allah dan merutinkan taubat. Wallahu a'lam. Dan hadis yang mulia ini juga menunjukkan bahwasanya rahmat Allah, ampunan Allah, karunia Allah pada hambanya itu sangat besar. Dan diantara ya metode dalam dakwah hendaknya targhib, memberikan motivasi kepada ya orang yang didakwahkan. Wallahu a'lam. Habis ya bang sekalian. Silakan diantara jemaah kalau ada mau bertanya seputar ini atau yang lain, dipersilakan. Silakan Pak. Sampai kapan Baik, nikmat apa siksa? Dua-duanya Pak. Sampai kapan penghuni kubur bisa merasakan nikmat kubur dan siksa kubur? Kalau sudah mendapatkan nikmat kubur, itu akan terus sampai hari kiamat dan berlanjut. Di hari kiamat dapat nikmat dan berikutnya di surga Pak. Biasa gitu Pak, jadi lancar terus itu. Jadi kalau kata Nabi SAW, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu merupakan fase pertama dari akhirat Pak. Itu fase pertama Pak, dari akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau di kuburan sudah selamat ya mas kalian, maka alam dan fase setelah kubur akan lebih mudah. Nah, jadi apa? Mudah ya mas kalian. Mudah pokoknya. Jadi kalau ditanya sampai kapan orang dapat nikmat kubur, sampai hari kiamat. Dan nanti akan berlanjut di hari kiamat dan berlanjut di tempat keabadian yaitu surga, insya Allah. Kemudian sampai kapan seorang yang disiksa kubur? Na'udzubillahi min adzabil qabr. Sampai kapan seorang mendapatkan siksa kubur? Kalau dia kafir pasti sampai hari kiamat. Dan nanti berlanjut di hari kiamat dan di tempat keabadian di neraka. Na'udzubillahi minan nar. Kalau dia seorang muslim yang fasik, itu ada dua. Bisa sampai hari kiamat, ya, bisa juga sementara belum datang kiamat sudah apa ya mas sekalian, sudah diampuni oleh Allah. Karena mungkin dosa besarnya nggak terlalu banyak. Ya dosanya nggak banyak, tapi dia belum sempat tobat, nggak diampuni oleh Allah. Kecuali dengan siksa kubur. Karena siksa kubur itu kan disiksa terus dan itu bisa menggerogoti dosa. Nah kalau Allah tahu jemaah sekalian, Allah yang maha tahu, ternyata melihat dosanya sudah habis dengan siksaan digebugin ya oleh malaikat sampai masa tertentu habis, ya sudah dapat nikmat kubur jemaah sekalian. Nah, ada juga yang sampai hari kiamat. Dan setelah hari kiamat ada yang habis siksanya. Ada yang habis dosa-dosanya, ada yang masih ada. Kalau masih ada berarti berlanjut, Pak. Kata Nabi melanjutkan hadis tadi, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kalau di kuburan tidak selamat, Pak, dan mengharuskan dia dapat siksaan juga setelah kubur. Kalau saking banyak dosanya, maka alam setelah kubur lebih berat dibandingkan kuburan. Jadi siksaan orang di hari kiamat itu lebih berat dibandingkan kuburan. Dan siksaan orang di neraka itu lebih berat dibandingkan di hari kiamat. Na'udzubillah jemaah sekalian. Kalau sudah seperti itu, kesenangan kita jemaah sekalian, senangan gak sholat, senang memakan makanan yang haram, senangnya berzina, senangnya mengkonsumsi khamr, senangnya dapat duit banyak tapi haram, hilang semua Pak. Sekali pukul aja udah hilang. Sekali pukul aja udah hilang. Jangan kan di alam kubur, sebelum meninggal itu dapat apa jemaah sekalian? Sebelum meninggal itu orang nanti akan diingatkan semua dosa-dosa yang ada Pak. Dalam kondisi dia sakratul maut. Diingatkan dalam sekejap semua, saya pernah begini. Wah nyeselnya tuh luar biasa Pak. Nggak ada lagi yang senang ya mas kalian saat itu. Ya, nah seperti itu. Allahu a'lam. Begitu Pak. Silakan ya mas kalian. Tidak dimakan. Baik. Yang ada dalilnya orang yang membaca surat Al-Mulk setiap malam itu diselamatkan dari siksa kubur. Adapun jaminan
jasadnya itu tidak dimakan bumi, nggak ada, Pak. Yang cuma jaminan satu-satunya adalah Nabi. Selain Nabi, jasadnya habis, Pak. Jasadnya dimakan bumi, itu nggak aib. Nggak aib jemaah sekalian. Walaupun dia dulu ulama besar, orang baik, akhlak mulia. Ketika dikubur, digali lagi, Pak, ingin dipindahin kuburannya. Karena alasan kuburan membuat jalan, katanya. Contoh gitu, Pak. Ketika digali kok habis, nggak ada apa-apa, tinggal tulang. Nggak aib jemaah sekalian. Manusia biasa. Nggak ada aib jemaah sekalian. Yang ada jaminan itu adalah Nabi. Adapun selain Nabi, nggak ada jaminan. Bisa iya, bisa enggak. Jadi bisa utuh, bisa enggak. Nah, adapun orang yang merutinkan membaca surat Al-Mulk setiap malam hanya jaminan. Maksudnya dia akan dapat keutamaan, diselamatkan dari siksa kubur. Ya gitu. Jadi nggak ada, saya belum tahu dalilnya kalau dia dijamin jasadnya tidak dimakan. Nggak perlu dalil. Yang ada dalilnya itu tadi, diselamatkan dari siksa kubur, bukan dijamin tubuhnya itu tidak terbakar, tidak dimakan bumi. Nah, begitu, Pak. Oke, ada lagi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk tanyain apanya? Oh, baik. Ya, Rabbi Firli dulu. Baik. Jadi sebelum memulai sholat, orang tuh ada-ada aja jamaah sekali. Kalau tidak sesuai dengan petunjuk dari sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada aja yang dibaca, Pak. Semaunya dia, Pak. Sesuai dengan akalnya dia. Ya, surat An-Nas itu memang melindungi kita dari setan, Pak. Dari godaan. Betul, itu kandungannya begitu. Tapi kan nggak ada sunnahnya, nggak ada ajarannya Nabi dibaca ketika sebelum sholat. Sebagaimana juga tidak ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca niat, melafadzkan niat sebelum sholat. Niat itu wajib, tapi kan niat itu amalan hati jemaah sekalian. Ya, pas sebelum sholat, imam lagi nyuruh sebenarnya, hadirkan hati kita, saya akan sholat maghrib karena Allah, saya akan sholat isya nanti karena Allah. Syukur-syukur kalau bisa niat itu dibarengi dengan takbiratul ihram, lisannya takbir, hatinya melafadzkan niat. Hatinya mengucapkan saya niat sholat isya karena Allah. Oh begitu, lagi takbir itu. Kalau memang bisa, kalau nggak bisa berarti sebelumnya, Pak. Soalnya perlu belajar dulu tuh gitu kalau membarengi niat dengan takbir itu. Seperti itu, Pak. Jadi tidak ada sunnahnya. Karena para ulama itu tidak menyebutkan itu termasuk bagian dari sunnah. Membaca membaca Al-Nas, atau ada lagi yang lain. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Jadi mohon perlindungan dari Allah, dari setan, dari godaan setan, dan juga dari kedatangan setan. Nah gitu. Kemudian tentang yang kedua tadi apa? Waladhdallin. Ada memang riwayat yang menjelaskan bahwasannya, ya rahmatullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum baca amin waladhdallin, Nabi baca Rabbi firli wa liwalidayya amin. Tapi riwayat itu lemah. Yang menyampaikan itu juga ternyata dengan sigot kata-kata yang menunjukkan hadis itu tidak valid, tidak kuat. Ya, maka saat itu ya tidak usah diucapkan. Nah, ketika imam, nah sikap kita gimana jamaah sekalian? Yang jelas imam itu tetap sah kita sholat di belakangnya. Dan kita nggak usah nolak, Pak, Allah itu masih di dekat rumah kita, sudah sholat di situ saja, nggak masalah. Jadi kesabaran kita, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah nerima sholat di belakang muslim manapun, Pak, selagi dia masih muslim. Jadi kebid'ahan dia tidak membuat kita menghindari sholat di belakang dia. Pokoknya menganggap sah jamaah sekalian. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi
ya nggak usah kita cari masjid yang lain jauh, maksain diri kan nurut ikhlas. Padahal di dekat rumahnya ada ya mas kalian. Kalau bacaan ininya tadi dulu ini masalah itu tadi. Nah, kalau sikap kita gimana jemaah sekalian dengan imam gitu ya? Ketika imam selesai waladhdallin, imam belum mengucapkan kita boleh juga mulai amin gitu. Jelas Pak ya? Nah, itu berkaitan dengan amin. Terus kalau imam yang memang berbeda paham dengan kita, itu beda pahamnya itu sekali lagi mereka itu beda pahamnya hanya berkaitan dengan masalah fikih saja jemaah sekalian. Jadi nggak parah-parah banget lah kalau berkaitan dengan masalah hal. Jadi ahlu sunnah seperti itu Pak, nggak usah ngindar, nggak usah memberatkan diri dengan sesuatu yang memang justru nggak ada dalilnya. Fanatik sama satu masjid, namun ternyata justru tuntunan Nabi gimana? Liyusallir rajulu fil masjidil ladzi yali. Hendaknya seseorang sholat di masjid yang dekat rumahnya Pak. Udah pokoknya sholat dekat rumahnya gitu aja. Nah, suatu saat kalau ingin cari masjid yang lain karena ada kajian boleh-boleh saja. Oh baik. Nah ulama mazhab Asy-Syafi'i itu menjelaskan kalau kemampuan baca dia itu sama dengan kita juga nggak apa-apa Pak, sah. Tapi kalau kita bacanya sudah belajar tajwid, sudah benar bacaannya, ya sudah dites oleh guru yang bersanad, ternyata bacaan kita bagus, ya kita juga punya hafalan banyak, udah disetor guru kita, ternyata bacaan ya kita bukan berarti sombong, wah bacaan ini parah nih, ya sudah, untuk kita nggak sah sholat di belakang dia. Tapi untuk orang yang lain, ya mas sekalian, untuk orang yang lain yang mau kemampuan bacaannya sama dengan imam, sah. Tapi untuk orang yang ahli nggak sah. Itu menurut mazhab Asy-Syafi'i. Tapi mazhab yang lain mengatakan sah-sah saja. Seperti Al-Imam Ibnu Taimiyah itu memilih pendapat yang memang sah-sah saja. Walaupun kita ahli bacaan di belakang imam itu. Yang jelas yang penting imam itu tidak sengaja, tidak ada niat untuk salah dalam bacaannya. Nggak ada niat karena memang kemampuan dia begitu, sah-sah saja Pak. Loh enak tuh, antum milih yang mana terserah. Nah gitu. Antum milih yang ngulangi lagi, monggo silakan. Antum milih nggak ngulangi lagi juga monggo silakan. Yang jelas sholat wajib gitu aja. Begitu Pak. Nah, antum milih mana Pak? Ada lagi Pak, silakan. Jadi jemaah sekalian, terkadang orang yang soleh itu diberikan karomah. Ya diantara karomahnya itu ya fisik dia sudah bertahun-tahun dikubur, dia tidak dimakan oleh tanah. Itu termasuk karomah ya mas sekalian, kemuliaan yang Allah berikan kepada dia. Pertanyaannya, tapi bukan berarti ketika dia soleh itu bukan berarti kita menganggap bahwa semua yang dia kerjakan tuh benar semua. Enggak gitu juga. Enggak gitu ya mas sekalian. Ya, yang jelas dia baik, walaupun dia mungkin dari sisi yang lain ada Pak, kekurangan. Nah, itulah manusia biasa, gitu ya. Jadi seperti itu Pak. Tadi antum nanya apa tadi? Dalilnya ada apa enggak? Kalau orang yang tidak dimakan jasadnya oleh tanah, udah ada deh. Itu ternyata dia orang yang soleh. Saya belum tahu dalilnya Pak. Yang jelas orang yang soleh pasti Nabi Pak. Nah ketika dia memiliki sifat seperti Nabi, meninggal kok ternyata dia Muslim. Dia ketika meninggal kok digali kuburannya bertahun-tahun ternyata masih utuh. Berarti memiliki ciri seperti Nabi ya. Itu dalilnya mungkin seperti itu Pak. Tapi perlu diingat Pak, semua orang beriman, karomah yang terbaik itu bukan itu. Karomah terbaik itu di istiqomah sampai wafat. Oh itu tadi. Dan itu berat ya mas kalian. Walaupun dia nggak punya keajaiban apa-apa. Ya. Kena api, melepuh.
Kenapa Pak? Dia mana di air tenggelam, terbang nggak bisa Pak, nggak bisa apa-apa. Doa lama dikabulkan, tapi dia istiqomah di atas agama Allah, di atas perintah dan larangan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah karomah terbesar dari seorang muslim, walaupun dia nggak punya keajaiban apa. Ketika dia ruqyah orang lain, jinnya malah niruin, ya biasa, tapi dia istiqomah di atas agama, itulah yang benar. Jadi seperti itu ya mas sekalian. Wallahu a'lam. Hafal Quran juga enggak, ya nggak apa-apa, dia yang penting dia istiqomah di atas agama. Begitu aja mas sekalian. Oh sudah, baik. Kita dengarkan dulu pemandangan tadi. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ada lagi Pak yang mau bertanya barangkali? Silakan. Mengenai mas imam yang memaksakan diri Pak. Jadi bermasyarakat itu udah nggak suka karena bacanya kurang bagus. Ya katakanlah jelek lah rusak lah. Tapi dia selalu pengen imam terus. Itu bagaimana Pak?
Ya, kita perlu nasihati, Pak. Al-muslimu mir'atu akhihi. Jadi seorang muslim itu adalah cermin bagi saudaranya. Idza ra'a fihi aiban aslahahu, atau kama qala Rasul. Kalau seorang muslim melihat di dalam diri saudaranya itu ada aib, ya diperbaiki, nasihati, Pak. Siapa lagi mau nasihati dia, Pak, kalau bukan kita? Ya terserah dia nanti mau nerima apa enggak, yang penting kita nasihat dulu. Mohon maaf. Ya tentu saja dengan cara yang baik, di momen yang pas, berduaan, jangan di hadapan orang lain. Kata-kata yang dipilih gitu Pak Jamal. Jadi atau di WA itu tadi ya. Di WA kalau memang punya. Ya seperti itu Pak. Jadi mohon diperbaiki bacaannya. Karena Anda ingin terus jadi imam, ya kami sih setuju aja. Tapi tolong bacaan diperbaiki. Karena bacaan itu, mohon maaf, tidak baik. Bacaan itu bacaan yang nggak benar sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Gitu saja Pak. Apakah kita boleh pergi dari jamaah itu? Nah, itu. Karena yang ngeyel itu harus dari tegur juga. Rusah ya kalau gitu ya. Kalau itu sampai merusak bacaannya, rusaknya dan merusak makna Pak, merubah makna, boleh Pak. Dengan sholat di belakang dia lagi. Tapi kalau ya antum harus tahu ya Mas kalian, bacaan yang salah rusak tapi nggak merubah makna tuh ada Pak. Waktunya dengung dia nggak dengung itu nggak merubah makna ya Mas kalian. Yang merubah makna tuh biasanya kalau mau rubah harokat. Biasanya kalau merubah salah dalam mengucapkan huruf itu juga salah. Itu bisa merubah makna, itu nggak boleh Pak. Nah gitu. Dan merubah makna yang kita nanti nggak sah sholat di belakang dia adalah merubah makna yang salahnya jelas itu dalam Al-Fatihah. Tapi kalau dalam surat selain Al-Fatihah masih sah seperti itu. Ya perbaiki saja. Niati lillah. Niati lillah. Itu saudara kita salah. Ya nasihatilah. Nggak mau juga ya lewat DKM-nya dan lain-lain, cara-cara gimana seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu ya Pak. Ada lagi barangkali cukup insyaallah. Kalau kita lanjutkan di pertemuan akan datang dengan kajian yang lain, ada mudah-mudahan bisa Allah memberikan faedahnya dan manfaatnya bagi saya dan juga bagi jemaah sekalian. Dan mudah-mudahan ini adalah sebagai motivasi bagi kita setelah berkali-kali berhadis-hadis gitu ya, yang menjelaskan tentang kewajiban tobat, keutamaan tobat ya. Mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam kondisi kita sudah bertobat kepada Allah dan menghapus dosa-dosa. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.